Halo semua, salam transformasi. Bersama saya Zulfikar Alimuddin dan kita kali ini memiliki tamu pembicara yang hebat yang menorehkan legasi yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia. Siapa beliau? Ada Ibu Siti Fadilah Supari. Ya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2004-2009. Sabar, mau dengar semua kontroversinya. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana seorang Ibu Siti membangun pola pikirnya. Dan bagaimana beliau kemudian menginterpretasikan berbagai fakta dan kemudian membuat sebuah keputusan-keputusan yang mempengaruhi banyak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Tentu sudah nggak sabar lagi ya mau mendengar tentang sosok beliau. Ibu, apa kabar? Baik, Pak Zulfikar. Boleh cerita Bu, apa saja kegiatan saat ini? Saya kan sudah pensiun, sudah tua, tapi ternyata tidak bisa berhenti ya. Kegiatan sosial masih terus berlanjut. Baik. Ya kebanyakan memang podcast, kemudian nulis buku, baik. Dan masih terus berlanjut. Ya. Ibu boleh cerita bagaimana seorang Ibu Siti tumbuh berkembang dulu di masa kecil yang kemudian Ibu rasakan berpengaruh sampai saat ini? Oh iya, saya dilahirkan dari keluarga seorang kiai. Ayah saya seorang kiai yang pernah dan aktif juga pada satu partai dan kemudian di dalam organisasi besar umat Islam. Jadi saya dari kecil terpapar dengan suatu norma-norma keagamaan yang cukup ketat. Ya. Dan istimewanya ayah saya itu adalah pencinta merah putih, pencinta negeri ini dengan sangat luar biasa dan pengagum Bung Karno. Wow. Nah, jadi tanpa sengaja saya terpapar oleh hal-hal tersebut. Jadi misalkan ketika itu sudah mulai SD kelas 6 atau SMP, mulai SMP itu setiap pelajar itu harus mendengarkan pidato Bung Karno. Nah, dan ayah saya selalu ngetes apa yang dipidatokan Bung Karno, apa intinya, maksudnya Bung Karno apa. Jadi sepertinya saya dididik dari kecil untuk mencintai bangsa dan negara ini tanpa reserve. Wow. Nah itu, jadi bayangan saya memang semangat nasionalisme itu tumbuh dari sononya dengan dibumbui religius yang sangat kental. Itu yang berkembang, yang menurut saya itu pokoknya saya menjadi. Tadi Ibu ada bilang tanpa reservoir ya. Itu apa itu? Tanpa apa itu Bu ya bahasa? Tanpa kompromi. Yang kemudian terlihat dari sepak terjang Ibu sebagai menteri pada waktu itu. Tapi kita tahan dulu bagian sepak terjang ya. Karena kami ingin mengenali bagaimana Ibu, kan Ibu waktu Ibu dulu diminta ayahanda dengarkan pidato Bung Karno ya, bahkan ayahanda bertanya sama Ibu ya, apa yang didengar gitu. Bagaimana cara Ibu, kalau Ibu bisa ingat pada waktu kan masih di usia belia itu ya, kalau Ibu ingat sekarang, bagaimana cara Ibu kemudian memproses informasi yang Ibu dengar dari pidato-pidato Bung Karno, sehingga lambat laun informasi itu menjadi insights, jadi wisdom pada Ibu, dan menjadi dasar Ibu membuat berbagai macam keputusan? Iya. Karena saya masih kecil waktu itu. Yang saya harus kenalin adalah topiknya apa, namanya apa. Jadi Bung Karno selalu mempunyai topik pidatonya. Dan kemudian isinya. Dan ternyata dengan saya mendengarkan dan kemudian ayah saya ngetes itu mengeksplor apa yang saya tahu. Mengeksplor ya, ayahanda mengeksplor ya Bu? Mengeksplor apa yang saya ketahui dari pidato-pidato tersebut. Ternyata Bung Karno itu menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin bangsa dan negara ini. Baik. Dan bagaimana dia menghidupkan nasionalisme itu di atas segala-galanya.
kemerdekaan bangsa ini adalah hak yang sangat mutlak untuk kita miliki. Dan bagaimana Bung Karno mencintai bangsa dan negaranya, itu yang tercetak di dalam benak Ibu di dalam benak saya dari kecil. Nah, sehingga bagi saya pemimpin itu harusnya seperti dia. Pemimpin itu harusnya hanya memikirkan bagaimana membuat baik yang dipimpin, nggak ada yang lain. Itu yang saya bawa sampai saya menjadi Menteri Kesehatan. Ibu, layaknya kita mendengar informasi atau membaca sesuatu, kita kan seringkali juga berdialog dengan diri kita sendiri, ya, mempertanyakan apakah ini benar atau salah, gitu ya, apakah ini tepat atau tidak tepat, gitu. Kalau Ibu sendiri, kalau Ibu ingat, baik di masa kecil maupun sampai kuliah, gitu, apa yang biasa Ibu dialogkan pada diri Ibu sendiri? Ibu dengar tentang Bung Karno, pidato beliau Ibu dengar itu. Tapi apa yang membuat Ibu yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran? Maksudnya? Kan kita dengar nih, ya, Ibu bilang, emang seharusnya pemimpin tuh begitu, gitu ya, gitu. Kan Ibu proses meyakinkan diri sendiri, gitu ya, gitu. Nah, apa yang terjadi dalam benak Ibu? Bagaimana Ibu meyakinkan pada diri Ibu, itu apakah ada pengaruh-pengaruh lain, ada informasi tambahan yang membuat Ibu yakin bahwa seorang Bung Karno dengan nilai-nilainya memang mewakili kesejatian seorang pemimpin? Ya, menurut saya memang nilai-nilai kebenaran yang saya kenalin dari kecil. Nah itu secara agama saya. Nah itu memang ya dia masih dalam koridor kebenaran. Misalkan dia berpikir dia menganjurkan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan rakyat. Supaya rakyat lebih sejahtera, supaya rakyat lebih baik. Nah itu menurut saya kebenaran ada di situ. Kebenaran itu ada milik rakyat banyak. Baik. Jadi Ibu hubungkanlah, Ibu bandingkan apa isi pidato Bung Karno dengan berbagai pengetahuan yang Ibu sudah terima sejak kecil, yang dari pendekatan ilmu agama tadi ya, bahwa benar nih, memang pemimpin harusnya seperti ini, karena Ibu bandingkan berdialog dengan alam pikir Ibu yang sudah diisi dengan pengetahuan sebelumnya tentang kebenaran yang bersumber dari ajaran agama, agama Islam. Ya baik, Ibu. Nah kan berproses ya Bu, sampai Ibu bekerja, sampai jadi seorang menteri gitu. Apa yang Ibu biasa lakukan untuk memperkokoh gitu keyakinan Ibu bahwa ini loh sebuah kebenaran yang Ibu perjuangkan? Itu semakin berkembang, semakin berkembang, dan kebenaran itu sesuatu hal yang harus saya tegakkan. Jadi kalau ada sesuatu yang itu nggak benar itu di luar garis-garis yang ada di dalam imprint saya selalu risih atau tergelitik untuk membetulkan. Nah itu ya sampai tua, sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kemudian saya berkembang, saya semakin mengenali bangsa dan negara saya mengenali Undang-Undang Dasar 45, begitu saya sangat mengaguminya. Dan terutama preambulnya, kalau undang-undangnya sampai 37 pasal pasti saya tidak hafal, tapi saya mengerti. Tapi preambulnya betul-betul sangat terselip di dalam setiap pemikiran saya. Itu sampai saya tua. Dan di dalam agama saya itu bahwa Tuhan itu ada di tempat orang-orang yang teraniaya. Maka di sini keperpihakan saya pada rakyat dan pada kelompok yang teraniaya itu sangat besar. Karena saya yakin bahwa Tuhan berada di sana. Dan tentu saja saya pengen Tuhan senang dengan saya. Itu didikan ayah saya. Seseorang itu yang paling aman itu kalau dicintai Allah. Nah, untuk supaya dicintai, maka perhatikanlah orang-orang yang menderita. Nah, itu. Jadi itu seperti ketemu begitu antara preambul Undang-Undang Dasar 45 dan ajaran agama seperti itu. Jadi sampai sekarang keperpihakan saya adalah pada
komunitas yang tertindas. Baik, baik. Dan sekarang saya melihat rakyat saya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Baik, Bu. Saya itu sebenarnya sudah menahan pertanyaan ini untuk nanti ya. Tapi saya pikir karena Ibu sudah masuk di titik ini, coba kita explore sedikit ya, Bu. Kan kita fast forward sedikit, Ibu menjadi menteri ya. Atau saya tahan dulu ya pertanyaan itu. Saya mau tanya dulu, kalau boleh. Bagaimana Ibu berproses sampai bisa menjadi seorang menteri? Menteri? Ya. Saya tidak pernah kepingin jadi menteri. Oke. Saya bukan aktivis yang semua. Saya tidak ingin jadi menteri, saya tidak berpartai, saya bukan aktivis yang nantinya punya kedudukan. No. Saya memang pejuang kebenaran dari sononya. Tapi karena saya seorang dokter ahli jantung, maka saya berjuang di dalam ilmu saya. Jadi saya dokter ahli jantung yang sangat terspesialisasi ke research. Senangan saya research. Dan riset saya adalah untuk memikirkan rakyat kecil agar tidak sakit jantung misalkan begitu. Nah itu. Jadi periset itu adalah makhluk di mana dia selalu ingin mencari kebenaran. So dia melakukan riset. Nah itu ada ulah pikir untuk meyakinkan mana yang benar dan mana yang tidak. Itu ilmu untuk menentukan kebenaran seharusnya. Nah itu, jadi saya tidak pernah ingin. Dan saya tidak pernah kenal dengan Pak SBY. Pak SBY tidak pernah kenal dengan saya. Dan tiba-tiba saja saya ditelepon dari istana bahwa RI 1 minta Anda menjadi Menteri Kesehatan. Saya tidak mau, saya tidak bersedia. Untuk langsung ya Bu ya? Nggak ada presiden apa-apa, Ibu tiba-tiba ditelepon. Yes. Saya sedang meeting di RSCM. Jadi kantor saya di Rumah Sakit Jantung, tapi sedang meeting di RSCM. Dan kebetulan meeting itu pas saya yang mimpin, jadi saya sedang bicara, saya marah. Bapak jangan ganggu saya sedang mimpin rapat. Tolong. Ibu ini dari RI 1. Oh saya tidak peduli. Saya pikir itu orang main-main gitu. Ya ampun. Ibu jangan dimatiin telepon ibu. Apakah ada nomor lain? Nggak ada, nomornya cuma satu ini. Itu teman-teman saya yang di depan itu sampai sekarang juga masih ingat. Karena saya sekarang udah profesor semua. Nah itu kemudian saya jangan ganggu saya bilang begitu. Nah dalam 2 jam setelah itu telepon lagi. Ibu jangan dimatiin ya teleponnya. Ya. Nah kemudian dari sono saya pada waktu saya kembali ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, di dalam perjalanan saya ditelepon oleh seorang tokoh yang kebetulan tokoh pemimpin Muhammadiyah yang kebetulan teman dekatnya ayah saya, kebetulan dia pasien saya, namanya Buya Syafi'i Ma'arif. Pak Buya, Masya Allah. Halo. Tokoh idola saya juga itu. Buya, kenapa Buya? Halo Buya, tumben Buya, ada apa? Saya pikir kamu sakitnya. Enggak, kau ini gimana? Sudah dipilih dari RI 1 menjadi Menteri Kesehatan, kok nggak mau? Saya dimintain tolong nih dari istana agar kamu mau jadi Menteri Kesehatan. You tahu kalau you jadi Menteri Kesehatan kan Muhammadiyah juga untung. Oh iya, kalau kau menghindari nih, you dosa lah. Saya dibilang dosa sama Buya. Kenapa Buya? Karena ini. Oke deh. Karena Buya begitu. Oke, kalau niatnya itu untuk ibadah, saya mau. Nah, maka saya menjadi menteri itu dengan niat untuk ibadah. Dan saya yakin banget yang menjadikan menteri saya adalah Tuhan gitu. Jadi saya hanya berkiblat pada kebenaran yang digariskan Tuhan. Nah itu yang susah dimengerti sama orang. Saya mau kembali lagi Bu. Tadi kan Ibu menolak awalnya. Gitu. Apa Bu yang Ibu pikirkan seorang dokter ahli jantung menolak untuk jadi seorang menteri? Padahal saya berasumsi saja ya, Ibu pasti tahu bahwa menteri adalah pembantu presiden yang punya tanggung jawab utama mengeksekusi Undang-Undang Dasar 45 untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kan gitu kira-kira ya. Kenapa Ibu menolak? Satu, saya tidak bisa membayangkan. Apa sih kerjanya menteri? Belum Mas. Saya seorang saintis ya. Sesuatu itu harus ada referensinya.
baik. Tapi ada buku dengan referensi itu jadi menteri kan sampai sekarang. Nah, nanti perlu kita tulis kelihatan. Untuk jadi menteri itu seperti apa? Saya belum pernah punya literatur tentang itu. Nah, saya selalu harus ada literaturnya, selalu harus ada referensinya. Baik. Satu, dan saya sudah sangat happy pada waktu itu. Saya sedang merencanakan riset-riset yang menurut saya sangat bagus. Dan saya mendapat, kalau tidak salah, hibah bersaing. Jadi ada kompetisi proposal untuk mendapatkan dana. Nah itu saya kebetulan pas mendapat itu. Dan saya harus menyelesaikan. Kalau saya jadi menteri nggak mungkin selesai. Akhirnya emang putus itu jadi batal penelitian. Saya waktu itu saya ingin membuat vaksin bagi rakyat Indonesia agar rakyat kecil tidak sakit jantung. Oh, itu sebelum Ibu jadi menteri ya? Iya, dan saya sudah, untuk itu saya kursus kemana-mana, maksudnya mencari ilmu kemana-mana. Dan itu sedang berjalan. Oke. Nah itu, saya sangat mencintai bidang saya ini. I don't care menteri apaan. Untuk saya lebih akan berguna untuk orang banyak, saya pikir begitu. Tapi ternyata saya dirayu oleh Buya Shafi'i Ma'arif, sehingga saya merubah, Buya, kalau itu maksud Buya saya mau. Nah, akhirnya saya menjadi menteri. Jam 12 sampai jam 2 saya nanti jam 5 kumpul di hotel ini gitu coba. Jadi sorenya langsung salaman sama Pak SBY yang jadi menteri. Waktu yang telepon Pak SBY belum bicara ya? Belum. Itu pas jam 5 ya baru ketemu. Nampaknya mungkin Pak Sudi Silalahi kalau setelah kenal saya tahu. Wah, kau galaknya bukan main, aku dibentak-bentak sama Bu Siti kan waktu sudah kenal gitu. Nah, terlepas tadi kan Pak Buya bilang dosa loh, gitu kan. Nah, itu kan sangat relate sama Ibu ya, gitu. Selain takut dosa karena menolak tawaran jabatan, saya bukan tawaran jabatan, tawaran tugas ya, tugas besar. Amanah. Itu mendapat amanah, yang kamu tuh bisa menyelamatkan orang banyak. Yang kamu tuh ini, kok kamu tolak? Ya. Itu amanah itu dari Allah dan bukan dari mana-mana. Itu Ibu ya kan pinter mempersuasi, ya kan. Namun kan pada waktu itu kan Ibu juga belum punya referensi bagaimana menjadi seorang menteri kan, gitu. Tapi apa yang men-switch, mengubah pikiran Ibu selain persuasi, atau bagaimana persuasi Ibu ya yang betul-betul membuat Ibu yakin meskipun Ibu tidak punya referensi bagaimana menjadi seorang menteri, Ibu mau mengambil amanah itu? Ya begitu mendengar Buya, jadi sangat pendapat Buya itu mendorong saya, oke. Akan saya cari apa itu menteri. Nah, menteri itu membantu presiden. Jadi saya harus membantu presiden dalam mencapai apa yang dia janjikan pada rakyatnya. Betul. Cariin pidatonya Pak SBY. Nah itu, jadi pidato kampanye pun saya nggak punya. Tadi saya minta dicariin pidato kampanyenya SBY di bidang kesehatan. Saya langsung ini deh, udah saya pegang. Jadi saya harus membantu presiden saya di dalam bidang kesehatan. Apa yang dia mauin. Baik. Tentu saja harus di dalam kerangka Undang-Undang Dasar 45. Saya yakin banget Undang-Undang Dasar 45 itu masih menjadi panutan, masih menjadi panutan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah waktu itu. Padahal waktu itu sudah 2004 itu sudah sedang baru-barunya Undang-Undang Dasar 45 itu dihancurkan dengan amandemen. Saya mengatakan dihancurkan karena betul-betul sudah merubah arah, merubah prinsip, merubah segalanya menjadi Undang-Undang 2002 yang diketok palu oleh Pak Amin Rais. Saya 2004, bayangan saya masih 2000 Undang-Undang Dasar 45 yang asli. 33 yang asli. Jadi yang saya pegangi adalah itu. Nah, sehingga jadi saya harus begini dengan preambul saya hafal dari waktu SMA. Nah jadi begitu. Jadi seorang menteri adalah tugas pembantu dari presiden untuk mensejahterakan rakyat, untuk melindungi rakyatnya. Nah itu yang
itu berangkat saya sebagai menteri itu. Baik. Tidak ada yang lain. Bu, kan tadi Ibu konsisten sekali itu. Karena Ibu seorang periset, ya, maka Ibu langkah pertama yang paling masuk akal mencari pidatonya Pak SBY. Karena kan Ibu perlu membantu beliau mewujudkan janji-janji beliau ya Bu. Gitu. Nah, setelah Ibu temukan, lantas apa? Katakanlah kan Ibu tentu perlu waktu ya membuat rencana kerja. Dari seorang dokter spesialis, kemudian Ibu tahu amanah sebagai seorang menteri. Apa yang terbayang pada waktu itu akan Ibu lakukan untuk bisa melindungi rakyat Indonesia? Saya menyimpulkan dulu dari pidato. Jadi ini ceritanya Pak panjang ya saya. Tidak apa-apa. Jadi setelah jam 5 itu saya dipanggil ke rumah Pak JK, dan nanti jam 7 ditunggu Pak Presiden di istana. Sementara itu ada 7 calon menteri yang berkumpul di Hotel Sari Pasifik. Itu menunggu jam setengah 7, jam 7 untuk ke istana gitu. Ya saya ikut saja karena waktu pas bulan puasa, jadi saya buka puasa dulu tempatnya Pak JK, atau kemudian baru berangkat ke Hotel Sari Pasifik. Di sana udah ditunggu menteri-menteri yang seperti saya, ada 7 orang. Nah kemudian kita menunggu. Setelah itu jam 7 kami ketemu Pak SBY di suatu tempat yang khusus. Mulai detik ini Anda adalah pembantu saya, Anda adalah menteri saya. Urusan apapun juga menjadi urusan saya. Saya itu merinding itu. Masa iya ya saya menjadi menteri, saya bilang gitu. Serem banget untuk saya. Bagaimana tanggung jawab saya pada 200 juta rakyat. Bagaimana? Tapi ternyata dia bilang, Anda adalah pembantu saya. Dan saya bertanggung jawab atas semuanya. Wah itu Pak SP itu saya sangat, sampai sekarang sih saya hormat dengan beliau, saya kagum. Dengan segala apa kekurangannya, tapi kelebihan beliau memang ada gitu. Ya, kemudian, nah anehnya pada waktu saya di sana, itu gambar di TV itu bukan saya anunya, Menteri Kesehatannya ini oh iya Siamboi gitu, bukan saya. Tapi ya sudah saya. Nah setelah itu saya pulang ke rumah. Di rumah udah banyak Handai Taulan yang denger. Wah pada lari. Tapi saya pulang, saya nangis karena saya nggak ngerti aku mesti gimana. Saya nangis, ya Allah, tolong Engkau yang menjadikan saya menteri, tolong tuntunlah cara berpikir saya, tuntunlah hati saya, tuntunlah kaki dan tangan saya seperti kehendak-Mu. Nah itu yang saya selalu minta tolong pada Allah. Baik. Di mana ada hal-hal yang sulit, saya minta tolong pada Allah. Dan itu bukan kata-kata, dan itu betul-betul. Dan kemudian paginya sudah dilantik. Cepat sekali ya Bu prosesnya ya. Padahal saya sudah sampai malam karena saya pulang dari sana sudah malam. Jadi saya tidurnya pun hampir nggak tidur karena baca itu. Kan besok pagi sudah diwawancara sama wartawan. Jadi di situ saya masih ingat bahwa mendekatkan akses kesehatan pada rakyat. Nah, akses itu bisa jarak, bisa pengetahuan, bisa uang. Baik. Bagaimana rakyat bisa dekat dengan akses kesehatan? Satu, rakyat itu mesti harus punya ilmu pengetahuan. Kedua, harus punya uang karena puskesmas pun bayar waktu itu. Terus jarak jarak harus fasilitas kesehatan. Nah, disitulah saya mempunyai, kemudian timbul ide begitu saja. Nah, kalau jarak bisa saya atur, kalau ilmu pengetahuan nanti bisa saya ajarin. Tapi kalau uang, nah uang untuk memberikan uang pada rakyat akan sangat sulit. Maka begitu saya diwawancara, apa rencana Ibu menjadi Menteri Kesehatan? Saya gratiskan untuk orang miskin.
Jadi geger. Saya dihujat kemana-mana. Itu menteri itu goblok banget. Rakyat kok digratiskan untuk berobat. Gitu. Iya. Oh ya. Ya itu adalah kata-kata saya pertama yang membuat kontroversi itu. Bu, rakyat kecil gratis. Dan Ibu dihujat itu? Oh, dihujat habis-habis. Ibu boleh cerita, bongkar di sini. Maksudnya, menurut Ibu kenapa Ibu dihujat untuk sebuah keinginan yang mulia seperti itu? Karena memang negara kita mulai tersentuh dengan kapitalisme global secara ofisial itu 2002. Setelah Undang-Undang Dasar 45 dirubah. Yang menghujatnya berarti orang punya kepentingan dong. Yang orang-orang yang bicara itu orang-orang yang mempunyai mindset kapitalisme global, dan kapitalisme global tidak mau menggratiskan rakyat. Tapi kalau itu Pancasila, kalau itu Undang-Undang 45 itu bukan suatu hal yang aneh. Nah, saya juga kaget. Waduh, ramai banget. Dan ya itu kan mauan saya dalam sekilas. Maksud saya cara-caranya bagaimana kan belum tahu. Tapi pada waktu itu Pak SBY menegur Ibu enggak? Tidak ya? Pak SBY sangat mendorong saya dengan program itu karena menguntungkan dia. Nama dia menjadi bagus di rakyat. Dan pada waktu itu kan saya ngomong dulu bahwa itu akan saya gratiskan. Langkah pertama, ya kan saya dokter ahli jantung. Dan aduh gimana ya caranya supaya mereka gratis betul. Orang miskin biasanya di kelas 3. Maka saya panggil yang ngurusin rumah sakit. Kelas 3. Berapa yang punya seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia segini. Oke. Berapa pendapatan Anda di kelas 3? Kalau kelas 3 itu saya beli 100% dengan bor 100%. Berapa harganya? Oke, saya beli. Jadi setiap orang miskin yang mau dirawat di kelas 3 gratis. Dan itu berjalan langsung. Langsung dieksekusi. Walaupun rumah sakit di remote area pada takut dikirainnya tidak dibayar dong, kita punya APBN yang bisa membeli kelas 3. Kelas 3 itu berapa sih harganya setiap hari, berapa bed, misalkan di kelas 3 ada 20 bed. Satu bed itu kira-kira kalau sehari itu segini. Nah berarti sehari segini, kalau 1 bulan berapa, 1 tahun berapa, kita beli. Bu, saya masih belum nyambung. Kan pemerintah tetap membayar ya Bu ya. Kenapa ada yang protes itu Bu? Mereka terganggunya di mana? Mereka kan tidak tahu, belum tahu. Jadi gratis dikira itu terus gratis beneran itu. Padahal sebetulnya pemerintah membayar ke rumah sakit itu secara gini. Tapi yang paling penting kan rakyat. Nah ini yang imprint saya dari kecil, rakyat itu. Bagaimana saya melindungi rakyat, bagaimana saya menolong rakyat begitu. Bu, karena kan kita tahu rakyat kita banyak ya Bu ya. Ada 200, sekarang 270 juta. Pada waktu mungkin 240-an saya pikir pada waktu masa itu. Dan sekian puluh persen yang masuk dalam kelompok miskin. Kan Ibu sebagai seorang menteri pada waktu itu langkah pertama membeli itu semua kelas 3. Tapi rasanya yang sejauh saya tahu jumlah tempat tidur, jumlah rumah sakit itu belum mencukupi. Jangankan untuk orang miskin, katanya Ibu silakan untuk orang Indonesia. Jadi waktu bagaimana itu masih mencukupi. Masih mencukupi waktu itu masih mencukupi. Wah, saya sidaknya sampai ke Nabire, kita sidaknya sampai kemana-mana, dan saya senang sekali. Kalau saya ke kelas 3 bayar berapa Bu? Gratis Bu, gratis. Nah itu luar biasa. Tapi dan dulu belum ada BPJS dulu ya? Oh belum. Belum ada ya? Belum ada. Kemudian saya berpikir nanti pasti akan berudak. Maka mau nggak mau saya mau minta tolong ke PT Askes, asuransi kesehatan yang tidak terlalu kapitalistik kalau Askes itu rada sosial gitu. Nah saya minta tolong, saya titipkan dari Askeskin.
asuransi kesehatan untuk rakyat miskin. Baik, baik. Dan kemudian berkembang lagi, akhirnya kita kelola sendiri. Baik. Untuk rakyat miskin, poor and near poor, jadi miskin dan mendekati miskin. Ini ada ceritanya. Oh, gimana tuh, Bu? Jadi kalau di BPS itu yang namanya kemiskinan itu adalah nilai dari suatu negara. Kalau tadinya miskinnya segini tuh kemudian segini berarti presidennya salah. Nah. Ternyata mereka itu selalu merendahkan jumlah orang miskin yang benar. Kecilin deh lagi. Lah saya terjun ke bawah menggunakan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK untuk mendaftar orang miskin yang betul-betul miskin yang menjadi pantauan mereka. Itu berbeda banget. Yang miskin BPS dalam tanda kutip itu sebenarnya miskin bohong-bohongan, sampai sekarang juga bohong-bohongan. Nah, berbeda dengan miskin yang betul-betul saya survei. Yang dari BPS itu 30 juta waktu itu. Di tempat saya 72 juta. Uang dari polemik di kabinet. Bagaimana ini marah? 42 juta selisihnya ya? Bu Sri Mulyani tak marah. Nah, ini ayo tambah banyak yang miskin, tambah seneng dong menterinya. Wah, saya kaget. Maksud saya untuk rakyat, kenapa saya yang dibilang seneng? Terus saya bilang, ya itu yang saya temukan di lapangan. Coba caranya BPS gimana? Wah, ternyata metodologinya kalah sama metodologi saya, lebih nyata metodologi saya. Oke, kalau gitu poor and near poor. Nah, sisanya tuh near poor itu kebijakan Pak SBY. Nah, itu Pak SBY itu hebat itu di situ tuh. Kelihatan sekali bijaknya ya. Waktu itu. Nah, itu near poor, terus kemudian polemik itu reda. Maka saya mendapat 86 juta rakyat. Di mana di situ saya membuat kayak BPJS yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 asli. Yang sesuai dengan Pancasila yang sebetul-betulnya. Namanya Jamkesmas. Di mana rakyat miskin tidak membayar sama sekali. Rakyat yang betul-betul miskin. Mungkin kalau sekarang ada 150 juta. Waktu itu saya diberi uang dari APBN itu satu kepala itu 5.000 per bulan. Jadi kira-kira berapa triliun gitu lah. Dan itu semua rakyat yang kita bilang miskin itu sakit apapun kita bayarin. Kita apa namanya dibayarin oleh askes ini itu oleh askes kita. Tapi bukan asuransi karena mereka tidak bayar. Nah, kemudian wah itu bagus banget karena seneng banget mau operasi jantung monggo, mau operasi apa cuci darah seumur hidup gratis. Dan itu bisa loh. Tapi memang saya menghitungnya tidak seperti itu kan asuransi, bukan aktuaria gitu. Mereka kan menghitungnya itu bisnis. Ini kan bukan bisnis. Menurut saya kesehatan tidak boleh dibisniskan. Nah ini yang saya hadapin. Kesehatan itu adalah kewajiban dari pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Karena itu paling dasar. Kesehatan dan pendidikan tidak boleh dibisniskan. Nah, tapi itu dilanggar oleh global kapitalisme. Nah, kita tahan di situ, Bu ya. Kita tahan di bagian kedua. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, Bu. Karena kan tadi Ibu bilang bahwa konsep yang Ibu tawarkan membebaskan masyarakat dari biaya kesehatan kan itu kegegeran yang pertama yang Ibu ciptakan gitu ya. Namun kan berikutnya Ibu buat program-program yang perlahan bisa dipahami oleh banyak orang. Nanti kan kita tahu Ibu kan juga menciptakan beberapa kegegeran-kegegeran lainnya ya. Kita akan bahas di tahap kedua Ibu ya. Kita istirahat dulu pemirsa. Bagaimana kita melihat seorang Ibu Siti berjuang yang tentu didasari dari proses berpikir dan membuat keputusan atas nilai-nilai yang sudah tertanam sejak kecil. Jadi penting sekali kita melihat di sini bagaimana kekuatan nilai yang ditanamkan oleh orang tua pada anak-anaknya bisa membentuk bagaimana seseorang berkiprah di masa depannya. Salam transformasi.